Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali bertemu dengan saya, Bu Rusna, yang akan menyampaikan materi sejarah Indonesia kelas 10. Sesuai arahan Kepala Dinas Kota Balikpapan, maka kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Oleh sebab itu, melalui video pembelajaran ini, Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya. Bab pertama yaitu cara berpikir sejarah, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.1 dan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan konsep sejarah. Siswa dapat memahami cara berpikir kronologis, berpikir diakronik, dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Bagian pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Sejarah artinya terjadi. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejaratun, berarti pohon. Dan bahasa Inggrisnya yaitu history, artinya masa lampau. Sedangkan bahasa Yunaninya yaitu historia atau ilmu atau orang pandai. Adapun pengertian sejarah menurut para ahli yaitu menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Sedangkan menurut R.J. Collingwood, mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Jadi dapat disimpulkan sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Jika kita kembali membaca atau menyimak definisi atau pengertian tentang sejarah, maka dalam sejarah itu terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia sebagai pelaku atau subjeknya, yang kedua ruang adalah tempat kejadian peristiwa tersebut, waktu adalah yang menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Kedua, ruang atau tempat. Jadi peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu ataupun yang akan terjadi itu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang menjadi tempat terjadinya peristiwa yang akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata terjadi. Yang ketiga, waktu. Adapun waktu menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak akan terlepas dari waktu manusia dan ruang itu sendiri. Bagian 2 yaitu cara berpikir sejarah dan contohnya. Yang pertama adalah berpikir kronologis, kedua berpikir diakronik, dan berpikir sinkronik. Jadi berpikir kronologis ini hampir sama dengan berpikir diakronik. Oke. Penempatan peristiwa atau latar, setting, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Jadi, di sini cara berpikir kronologis itu sangat kita butuhkan untuk menghindari yang namanya anakronis. Contoh dari cara berpikir kronologis yaitu
Cara berpikir kronologis juga membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Contohnya sini, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu terjadi pada Agustus 1945 dan bertepatan dengan itu saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang menyerahkan diri kepada sekutu atau menyatakan kalah kepada sekutu secara bersamaan dalam waktu bersamaan pada bulan Agustus juga pada tahun 1945 Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi juga pada bulan Agustus 1945. Ini contoh cara berpikir kronologis. Jadi, cara berpikir kronologis itu kita dapat menghubungkan atau membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tempatnya berbeda, atau ruangnya berbeda, atau tempat kejadiannya itu berbeda, tapi dalam waktu yang sama. Contohnya di sini bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kedua yaitu cara berpikir diakronik. Secara etimologis atau bahasa Yunaninya, diakronik itu dibagi menjadi 3, yaitu dia atau melampaui, melalui, dan kronos adalah waktu. Cara berpikir diakronik adalah cara berpikir yang berhubungan dengan pembatasan waktu atau periodisasi. Jadi, cara berpikir diakronik ini hampir sama dengan cara berpikir kronologis tadi. Di sini contohnya tidak fokus dalam satu materi saja. Jadi tidak fokus dalam, misalnya kita ngambil zaman penjajahan Belanda. Jadi kita nggak ngambil zaman penjajahan Belanda aja. Jadi dari zaman prasejarah sampai zaman reformasi. Itu cara berpikir diakronik. Yang terakhir adalah cara berpikir sinkronik. Secara etimologis atau secara bahasa, yaitu bahasa Yunani, sinkronik dibagi menjadi dua, yaitu sin dengan dan kronos waktu. Adapun dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik adalah sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau masa lampau. Contohnya di sini yaitu kondisi sosial dan politik Indonesia pada Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998 yang ditulis oleh seorang ahli ilmu sosial dan politik. Sinkronik seringkali kita gunakan dalam ilmu sosial seperti sosiologi, politik, antropologi, ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Meski begitu, baik ilmu sejarah maupun ilmu sosial saling berkaitan. Ada kalanya ketika ingin meneliti sejarah, kamu bisa menggunakan ilmu sosial, begitupun sebaliknya. Kamu dapat saat kamu mempelajari ilmu sosial, maka kamu membutuhkan ilmu sejarah. Ciri-ciri sinkronik itu ada 4, yaitu melebar dalam waktu, melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu. Yang kedua, cakupan kajiannya lebih sempit. Jadi, kita dapat fokus karena kajiannya atau materinya itu lebih sempit, tidak melebar, dan masalahnya itu nggak terlalu meluas kemana-mana. Kajiannya sangat sistematis dan lebih mendalam. Jadi, kajiannya itu terstruktur atau teratur dan bersifat horizontal. Fokus pembahasan diakronik dan sinkronik. Diakronik itu fokus pada 2 hal, yaitu waktu dan periode. Sedangkan sinkronik itu fokus kepada 3 hal, yaitu pola sejarah, gejala sejarah, dan karakteristik sejarah. Sifatnya dan
diakronik ini sifatnya memanjang berdasarkan waktunya, namun terbatas pada ruang. Jadi diakronik ini kita tidak terlalu fokus dalam satu kajian sejarah saja, sedangkan sinkronik itu meluas berdasarkan ruang, namun terbatas pada waktu. Jadi sinkronik ini kita lebih fokus dalam satu materi saja. Contohnya seperti ini ya. Kalau diakronik itu contohnya periodisasi kehidupan Indonesia. Jadi diuruntunin dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang. Itu diakronik. Sedangkan sinkronik itu kita hanya meneliti atau menelaah tentang satu hal saja. Contohnya kejadian atau peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi materinya itu lebih sempit. Sedangkan diakronik itu materinya sangat luas. Jadi ulang lagi sini ya. Fokus pembahasan diakronik dan sinkronik itu berbeda. Kenapa sini kita nggak ambil kronologis? Karena kronologis itu hampir sama dengan diakronik, yaitu pembabakan atau kita dibatasi oleh periodisasi waktu. Jadi di sini kita hanya ngambil dua fokus pembahasan yang diakronik dan sinkronik. Sedangkan diakronik itu dia fokus pembahasannya hanya dua, waktu dan periode. Sedangkan sinkronik pola-pola, gejala dan karakter. Diakronik itu sendiri adalah periodisasi, waktunya itu memanjang, waktunya itu lebih banyak dan tapi batasan ruangnya atau batasan tempatnya itu terbatas. Contohnya yang tadi periodisasi perkembangan Indonesia. Jadi dari zaman prasejarah sampai zaman reformasi saat ini. Jadi itu contoh diakronik. Dianya lebih meruntun, lebih terstruktur, lebih teratur sesuai urutan waktunya. Sedangkan sinkronik itu fokus dalam satu materi saja. Contohnya kemerdekaan Indonesia. Berarti kita mempelajari tentang apa yang terjadi pada masa kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal berapa, pembacaan proklamasi Indonesia dibacakan oleh siapa. Jadi batasan ruangnya, batasan waktunya, dan batasan ruangnya itu terbatas, nggak meluas kemana-mana. Paham sampai sini? Yang ketiga yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Catatan-catatan peristiwa pada masa lalu menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contohnya perubahan yang terjadi secara cepat. Di sini Ibu ngambil contoh perubahan yang secara cepat. Peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan waktu yang cepat, Indonesia juga memproklamasikan kemerdekaannya. Itu adalah perubahan. Sedangkan keberlanjutan adalah berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan. Maksudnya bersambung-sambung atau konsisten tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa selama 250 tahun. Jadi perubahan dan keberlanjutan itu beda dalam konsep sejarah. Perubahan itu contohnya di sini kita ngambil perubahan yang cepat. Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh bangsa sekutu dan membuat Jepang
menyerah tanpa syarat kepada suku itu pada tanggal 15 Agustus 1945 dengan waktu yang cepat. Saat itu juga 2 hari kemudian Indonesia mengambil kesempatan tersebut dan memproklamasikan kemerdekaannya. Itu adalah perubahan dalam waktu cepat. Sedangkan keberlanjutan ini adalah berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan atau secara beruntun, atau di sini kita sebutkan konsisten tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Wangsa Selendra, contohnya Wangsa Selendra berkuasa di Jawa selama 250 tahun, atau yang tadi lagi yang kembali lagi yang contoh sebelumnya, yaitu periodisasi bangsa Indonesia. Periodisasi kehidupan bangsa Indonesia itu juga bisa konsep keberlanjutan dalam sejarah, bisa jadikan contoh. Alhamdulillah, materi kita sampai sini dulu. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Masa depan adalah mereka yang menyiapkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.